Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radika dari NIM 48. Saya akan menjelaskan tentang rangkaian resistor dan kapasitor. Semoga bermanfaat. Nah, sebelum melakukan praktikan itu harus mengetahui nih, apa sih tujuan dari rangkaian resistor dan kapasitor itu? Terus, apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini? Nah, tujuan yang pertama, mahasiswa dapat menentukan karakteristik kapasitor. Nah, tujuan yang kedua, mahasiswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengisian dan pengosongan kapasitor. Tujuan yang ketiga, praktikan harus dapat memahami prinsip dari pengosongan pengisian kapasitor. Maksud dari memahami karakteristik kapasitor, yaitu terhadap tegangan DC merupakan hambatan yang paling besar. Terhadap tegangan yang dimiliki resistansi berubah-ubah sesuai dengan frekuensi kecil. Terhadap tegangan akan menimbulkan perubahan. Itulah karakteristik dari kapasitor. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengisian pengosongan kapasitor. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengisian pengosongan kapasitor itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, luas antar keping. Yang kedua, jarak antar keping. Yang ketiga, jenis bahan dielektrik. Nah, semakin luas keping logamnya, maka kapasitansinya itu akan semakin besar. Nah, waktu yang dibutuhkan pun juga akan semakin lama juga. Yang ketiga, praktikan harus dapat memahami prinsip dari pengosongan pengisian kapasitor. Pada pengisian kapasitor menggunakan rangkaian tertutup, tegangan yang tersimpan pada kapasitor akan naik mendekati nilai tegangan yang diberikan oleh power supply, sedangkan nilai arusnya akan mengalami penurunan mendekati nilai angka 0. Sebaliknya, pada pengosongan kapasitor, nilai tegangan pada kapasitornya akan mengalami penurunan nilai, sedangkan pada arusnya akan mengalami kenaikan nilai. Dalam praktikum, rangkaian resistor dan kapasitor hanya mempunyai 2 variabel saja, variabel terikat dan variabel kontrol. Variabel kontrol pada rangkaian resistor dan kapasitor ada 3. Ada tegangan pada power supply sebesar 6 volt, ada besar nilai resistor sebesar 10.000 ohm, dan besar nilai kapasitor sebesar 1000 mikrofarad. Sedangkan variabel terikat pada rangkaian resistor dan kapasitor yaitu ada waktu, tegangan kapasitor, dan kuat arus kapasitor. Hipotesis pada rangkaian resistor dan kapasitor, semakin besar nilai kapasitansinya, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin lama. Dan sebaliknya, semakin kecil nilai kapasitansinya, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin cepat. Berikut alat bahan yang digunakan pada rangkaian resistor dan kapasitor. Power supply berfungsi untuk menyuplai tegangan, mengubah arus AC menjadi DC. Kabel penghubung berfungsi untuk menghubungkan power supply ke saklar atau nanti dari power supply ke multimeter digital. Resistor itu berfungsi untuk membatasi arus listrik yang mengalir. Nah, sebelum itu, kamu juga harus mengetahui cara membaca nilai resistor. Capit buaya itu untuk menghubungkan kabel penghubung dengan alat yang akan digunakan. Multimeter digital itu merupakan alat ukur besaran listrik untuk mengukur tegangan, kuat arus, dan hambatan. Kapasitor adalah suatu komponen listrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan. Nah, kamu juga harus mengetahui nih, kaki dari kapasitor itu yang mana. Nah, kaki yang panjang itu merupakan kaki yang positif, sedangkan kaki yang pendek merupakan kaki yang negatif. Nah, saklar di sini nanti kita atur on off-nya ya. Project board adalah papan yang digunakan untuk melakukan eksperimen elektronika. Jumper di sini menghubungkan project board dengan capit buaya yang akan dihubungkan ke multimeter digital. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah percobaan pada rangkaian resistor dan kapasitor. Oke teman-teman, pada rangkaian resistor dan kapasitor ini kita melakukan 2 percobaan. Pertama, kita melakukan percobaan pada pengisian kapasitor. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaian. Sini ada saklarnya, lalu sini ada power supply-nya. Nah, di sini ada hambatan yang besarnya 10.000 ohm. Di sini ada nilai kapasitor
yang besarnya 1000 mikrofarad. Di sini ada voltmeter, di sini ada ampermeter. Mari kita coba pertama pada pengisian kapasitor. Pada pengisian kapasitor, kita power supply-nya di sini kita beri tegangan sebesar 6 volt. Lalu saklarnya ini nanti kita sambungkan. Sekarang kita mulai percobaan ya. Sambil melakukan percobaan, jangan lupa siapkan stopwatch agar kita menghitung setiap 5 detik sekali. Kita lihat nilai di voltmeternya berapa dan nilai di ampermeternya berapa. Sekarang kita coba. Pertama kita klik run. Karena di sini tegangannya sudah kita kasih 6 volt, klik run. Lalu kita sambungkan saklarnya. Nah, di sini kita lihat teman-teman, sini sudah mulai berjalan. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini pengisian kapasitor. Nah, pada pengisian kapasitor, nilai tegangan yang tersimpan di kapasitor yang di sini, dia akan mengalami kenaikan nilai, bisa mendekati atau pas dengan nilai yang diberikan oleh power supply sebesar 6 volt. Sedangkan nilai arusnya akan mengalami penurunan mendekati nilai 0 atau bahkan 0. Oke teman-teman, langkah percobaan kedua yaitu pengosongan kapasitor. Pada pengosongan kapasitor, nah sini saklarnya pertama kita buka dulu ya. Selanjutnya tegangan itu kita ganti dengan nilai 0 volt. Lalu kita sambungkan saklarnya. Kita lihat nilainya ya. Nah, bisa dilihat sendiri teman-teman. Pada saat pengosongan kapasitor, Nilai tegangan pada kapasitor akan mengalami penurunan, sedangkan nilai kuat arus pada kapasitor akan mengalami kenaikan. Jangan lupa pada pengosongan kapasitor pun juga disiapkan stopwatch-nya ya. Dilihat setiap 5 detik sekali. Nilai tegangannya berapa volt, sedangkan nilai kuat arusnya berapa ampere. Oke teman-teman, pada pengosongan kapasitor kita catat waktunya sampai kuat arusnya itu sebesar 0 ampere. Bisa dilihat di sini teman-teman, nilai arusnya itu sudah sebesar 0 ampere. Nah, selanjutnya ini ada rumus yang digunakan pada rangkaian resistor dan kapasitor. Nah, ini tegangan pada kapasitornya bisa kita gunakan rumus VC sama dengan E ini epsilon. Nah, epsilon itu tegangan yang diberikan pada power supply sebesar 6 volt. Dikali 1 dikurang E-nya itu dia nilai konstantanya ya. Nah, nilai konstantanya itu sebesar 2,718. Nah, pangkat min T per RC. Min T-nya itu tadi sebanyak kita waktunya itu berapa? Misalnya 5 berarti min 5 sekon per RC. Rangkaian resistor itu 10 sekon. Lalu di sini kita mencari juga nilai kuat arus pada kapasitor. Nah, ini bisa kita gunakan dengan rumus I sama dengan I0. Nah, I0 itu yang awal arusnya itu sudah diketahuinya ya. Terus dikali E-nya itu sama nilai konstanta. Nah, nilai konstantanya itu sebesar 2,718 pangkat min T ya. T-nya itu tadi yang kita gunakan misalnya waktunya 5 sekon, berarti kita pakai di sini min 5 sekon per RC rangkaian resistor. Nah, itu dia sebesar 10 sekon. Jadi inti dari praktikum rangkaian resistor dan kapasitor pada pengisian kapasitor. Nah, nilai tegangan kapasitor akan semakin naik mendekati nilai tegangan yang diberikan oleh power supply. Sedangkan nilai kuat arusnya akan semakin kecil. Sebaliknya, pada pengosongan kapasitor, nilai tegangan kapasitor akan semakin turun, sedangkan nilai kuat arusnya akan mengalami kenaikan nilai. Dan penjelasan saya mengenai praktikum rangkaian resistor dan kapasitor. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.